Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat Azam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Azam, dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah 3 waktu api neraka jahanam dinyalakan oleh malaikat. Apakah waktu itu termasuk siang hari? Neraka jahanam adalah neraka dengan tingkat yang paling tinggi dan dikhususkan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Api neraka yang ada di dalamnya ternyata dijelaskan hadis memiliki waktu-waktu tertentu untuk dinyalakan. Neraka ini memiliki dasar yang sangat dalam atau keadaan yang gelap dan sangat hitam, sehingga disebut dengan neraka jahanam. Bukti dalamnya neraka ini dapat dilihat dari hadis Nabi yang dinukil dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Beliau bertanya, tahukah kalian suara apa? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian beliau bersabda, itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan baru sekarang batu itu sampai dasarnya. Hadis riwayat Imam Muslim. 3 waktu api jahanam dinyalakan. Yang pertama yaitu setiap tengah hari. Berdasarkan hadis pertama, neraka jahanam dinyalakan setiap tengah hari. Hadis yang menerangkannya sumber dari Amir bin Abbasah yang mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunaikan sholat subuh dengan lekas sebelum matahari terbit dan naik, karena matahari itu terbit di antara sepasang tanduk setan, dan pada waktu itu orang-orang kafir sedang bersujud kepadanya. Kemudian sholatlah lagi, karena sholat pada waktu itu disaksikan oleh para malaikat sebelum muncul bayangan yang sejajar dengan tombak. Kemudian sholatlah lagi dengan segera, karena pada waktu itu neraka api jahanam sedang dinyalakan. Dan menjelang munculnya bayang-bayang, maka sholatlah lagi, dan seterusnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain dengan redaksi yang serupa juga menjelaskan hal ini. Hadisnya bersumber dari Sofwan bin Al-Mu'attal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika matahari terbit, sholatlah sampai ia sejajar dengan posisi kepalamu seperti tombak. Dan jika matahari dalam posisi seperti itu, maka pada saat itu neraka api jahanam sedang dinyalakan dan pintu-pintu sedang dibuka sampai ia bergeser dari sisi kananmu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menceritakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senada, apabila siang sampai di pertengahan, maka segeralah sholat sebelum matahari condong ke arah barat, karena pada waktu itu api jahanam sedang dinyalakan. Dan panas yang sangat terik itu berasal dari mendidihnya uap api jahanam. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang kedua, murka atas dosa manusia. Nyala api neraka jahanam juga dipicu dari dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Hal ini sesuai dengan penafsiran para ulama terkait surat At-Takwir ayat ke-12 sampai ke-14, yang artinya apabila neraka jahanam dinyalakan dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Qatadah berpendapat yang dikutip dari Sa'id bin Bashir dalam tafsir At-Tabari, neraka dinyalakan oleh murka Allah dan dosa-dosa manusia.
Sebaliknya, jahanam kian menyala-nyala dan kian bertambah jenis siksanya akibat banyaknya dosa atau kesalahan manusia dan murka Allah kepada mereka. Demikian penjelasan yang diterjemahkan oleh Lukman Hakim, Sultan Mufid, dan Muhammad Miftahuddin dalam buku Faisal Basir. Lantas, yang ketiga, karena apa api jahanam itu dinyalakan? Yang ketiga yaitu setelah ada penghuninya. Terakhir, api neraka jahanam dinyalakan setelah para penghuninya itu masuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-97 yang artinya, siapa yang dianugerahi petunjuk oleh Allah atau karena kecenderungan dan pilihannya terhadap kebaikan, dialah yang dapat petunjuk. Siapa yang dia sesatkan, engkau tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dia. Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi menyala bagi mereka. Ibnu Qutaibah menafsirkan, penghuninya bahkan menjadi bahan bakar dari neraka tersebut. Bila penghuninya sudah menjadi arang, maka akan diciptakan lagi dalam bentuk baru hingga api jahanam kembali melumatnya. Al-Quran menjelaskan beberapa penghuni neraka jahanam ini, diantaranya orang-orang yang berdosa besar, orang-orang yang durhaka kepadanya, orang munafik, orang yang suka mengikuti langkah-langkah syaitan, hingga orang yang bakhil atau orang yang pelit. Bukti keberadaan neraka jahanam salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat ke-43. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan artinya, dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Sahabat Azam rahimakumullah, demikian kisah singkat dari kisah api neraka jahanam itu dinyalakan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari siksa api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.